Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Hari Raya Idul Fitri pertama Rabu kemarin. Beberapa menteri yang terlihat hadir yakni Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam kedatangannya, 3 menteri seperti Basuki Hadimulyono, Retno Marsudi, dan Budi Gunadi Sadikin datang terlebih dahulu pada jam 11.50 siang. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, tamu yang datang merupakan sahabat dari Megawati termasuk 4 menteri Kabinet Presiden Jokowi. Hasto pun mengatakan bahwa Megawati tidak menggelar open house pada Hari Raya Idul Fitri, namun hanya silaturahmi dengan para teman dan sahabatnya. Pada hari ini, di dalam hari yang sangat baik, Ibu Megawati Soekarnoputri mengadakan silaturahim bersama dengan keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Sebagai contoh juga telah hadir beberapa jajaran menteri yang menjadi sahabat Ibu Megawati Soekarnoputri seperti Ibu Sri Mulyani, Bapak Basuki, kemudian Pak Budi Sadikin, dan juga didampingi oleh beberapa tokoh-tokoh termasuk tim hukum dari Ganjar Mahfud, Prof. Jimli Asidiki, ya semua hadir, juga Ibu Retno, Menteri Luar Negeri. Nah, tentu saja di dalam silaturahim yang sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun Ibu Mega tidak mengadakan open house, tetapi kehadiran sahabat-sahabat beliau itu menunjukkan bagaimana semangat persaudaraan itu sangat kuat, yang juga diteladani dari seluruh sikap pemikiran dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sumi Dasko Ahmad, membenarkan adanya rencana pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sumi Dasko tak merinci kapan waktu pertemuan itu, namun direncanakan dalam waktu dekat. Ya, kita sedang komunikasikan, memang dalam silaturahmi Idul Fitri, ini komunikasi sama anak bangsa sebagai orang timur itu adalah biasa. Oleh karena itu komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak. Nanti kita pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya. Demikian. Ya, namanya Lebaran, namanya silaturahmi Lebaran. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada hari pertama Lebaran. Sinyal peluang PDI Perjuangan bergabung dengan Prabowo semakin kuat pasca Puan Maharani ditugaskan oleh Megawati menjalin komunikasi. Sore ini kita akan mengulasnya dengan politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan pengamat politik Universitas Paramadina, Khairul Umam. Saya harus disclaimer terlebih dahulu ya, sebetulnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman sudah menyatakan untuk bisa hadir pada dialog kita sore hari ini, namun mendadak tadi sore harus membatalkan untuk bisa bergabung. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Saya mau ke Mas Ciko dan juga Mas Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana, sore Oke, Mas Ciko. saya mau ke Mas Ciko ya. Mas Ciko, kemarin Anda saya lihat di foto juga sempat datang ke rumahnya Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah, saya ingin tanya, apakah waktu Anda datang ini Pak Rosan juga ada di sana? Karena ternyata Pak Rosan Roslani, Ketua TKN Prabowo Gibran, hampir 1,5 jam ada di Teku Umar, di rumah pribadinya Bu Megawati Soekarnoputri. Ini bicara apa saja, Bang Ciko? Sepertinya tidak di waktu yang bersamaan. Saya datang agak siang, saya datang jam 2 kurang sekian lah. Kemudian saya juga tidak terlalu lama di sana, hanya bersilaturahmi dengan Ibu dan Pak Sasto dan beberapa sahabat-sahabat lain. Nah, saya nggak melihat ada Mas Rosan di sana. Tetapi yang saya dengar, apa yang dibicarakan dengan antara Ibu dan Rosan adalah hal-hal yang sifatnya kekeluargaan, personal, dan kisah-kisah pribadi masing-masing, pengalaman Ibu, dan lain-lain. Saya tidak mendengar ada pembicaraan terkait dengan apa yang disebut dengan komunikasi politik. Oke, tapi ada pesan-pesan mungkin yang dibawa oleh Pak Rosan untuk Ibu Megawati, ataupun sebaliknya dari Ibu Mega ke Pak Rosan?
untuk Pak Setahu saya Prabowo? nggak ada. Setahu saya tidak ada. Setahu saya nggak ada karena memang kalau Rosan datang ke sana saya rasa suatu hal yang biasa. Yang saya tahu kan Rosan dengan Mbak Puan juga sudah saling mengenal lama gitu. Seperti saya juga mengenal Rosan sudah hampir 30 tahun dan sebelum bahkan masuk ke dalam dunia politik. Jadi ada hubungan-hubungan pribadi dan silaturahmi biasa intinya kemarin. Oke, tapi ini sinyal kuat PDI Perjuangan mulai membuka diri terhadap koalisinya Prabowo Gibran? Sebenarnya satu, kita tidak pernah mempunyai masalah dengan partai lain, partai manapun itu, dan juga dengan tokoh bangsa lain, khususnya Pak Prabowo. Karena tapi memang selama ini kita baru saja melalui musim kampanye yang begitu tanda kutip keras, dan juga sebenarnya masa pemilu ini bagi kami dan bagi semua seharusnya memang belum selesai betul karena masih ada putusan MK yang masih kita tunggu. Tetapi pada prinsipnya kami adalah sesama anak bangsa dan tentunya pada masa-masa yang khususnya di bulan Syawal ini yang masih dengan suasana Lebaran, bukan hal yang aneh kalau kita saling bersilaturahmi, tegur sapa. Oke, saya mau ke Mas Umam ya. Mas Umam, Mas Ciko kayaknya nggak mau nih menyebutkan bahwa ini pintunya sudah mulai terbuka, tapi bilang nggak ada masalah personal. Begitu kalau nggak ada masalah personal kan berarti harusnya pintunya kebuka aja. Bagaimana kemudian Mas Umam melihat pertemuannya Pak Rosan Roslani dengan Ibu Megawati selama 1,5 jam ini lama loh untuk seorang ketua tim ses lawan datang ke rumah Ibu Ketua Umum yang mengusung kadernya sendiri? Ya, Mbak Nana, saya pikir yang dibawa oleh Pak Rosan bukan sekedar silaturahmi Lebaran biasa pada umumnya, tetapi betul-betul membawa misi pesan yang tampaknya dikomunikasikan dengan baik, dikomunikasikan dengan hati-hati, dan betul tadi 1,5 jam itu bukan waktu yang singkat. Ada cukup banyak proses dialektika yang kemudian bisa disampaikan di sana. Persoalan berhasil atau tidak itu urusan lain, tetapi bahwa ada pesan yang cukup besar, cukup kuat, itu menjadi sebuah fakta politik yang tampaknya Mas Ciko sendiri masih sangat disiplin untuk menutup itu, supaya kemudian nanti tidak ada yang meleset, tidak ada yang keseleo dan lain sebagainya. Tetapi bahwa kalau misal kemudian PDIP bisa diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, maka hal itu akan memberikan impact yang sangat positif bagi stabilitas pemerintahan dan politik pada fase transisi kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan. Karena bagaimanapun juga realitas dari koalisi Pak Prabowo per hari ini belum mampu melampaui ambang batas 50% kekuatan parlemen. Nah, untuk bisa kemudian menciptakan stabilitas itu, maka dibutuhkan kekuatan minimal 60% di parlemen. Kalau misal kemudian PDIP dengan kekuatan 109 kursi parlemen, dan PDIP termasuk partai yang relatif cukup komit kalau sudah memiliki komitmen. Kalau sudah dijelaskan mendukung, maka barisan itu disiplin mendukung. Nah, kalau misal kemudian PDIP bisa diajak masuk, maka tentu hal ini setidaknya bisa dijadikan sebagai alat untuk menetralisir potensi-potensi manuver, terutama misalnya Golkar, yang per hari ini masih menjadi partai terkuat di dalam koalisi 02. Bahkan kemarin belum apa-apa sudah minta jatah 5 kursi. Ini seolah-olah kemudian ingin mendikte presiden terpilih. Nah, kalau misal kemudian PDIP bisa masuk, setidaknya dinamika akan lebih stabil, dan juga di saat yang sama di internal koalisi tidak ada yang merasa lebih kuat seperti yang dulu terjadi pada era periode pertama pemerintahan Pak SBY, di mana Golkar waktu itu merasa dirinya terkuat sehingga kemudian manuver-manuver di parlemen relatif cukup merepotkan di sisi pemerintahan. Oleh karena itu, kalau misal Pak Rosan bisa memberikan upaya kompromi, negosiasi, termasuk juga meyakinkan stakeholders di lingkaran Bu Megawati, saya pikir itu akan jauh lebih produktif untuk ke depan. Baik, apakah kemudian Mas Rosan atau Pak Rosan bisa menjadi the messenger? Itu kita nggak tahu nih, tapi saya mau tanya ke Bang Ciko. Bang Ciko, bahwa elit PDI Perjuangan menyebut Megawati menugaskan Mbak Puan untuk menjadi the messenger, untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Sejauh ini apakah komunikasi itu termasuk peluang pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Jadi dari PDIP messengernya adalah Mbak Puan, dari sana dari Pak Prabowo messengernya adalah Pak Rosan gitu. Kira-kira ya, ini kan kira-kiranya Nana nih.
surat tugasnya kan Nana nggak lihat. Tetapi gini, pada prinsipnya Mbak Puan adalah orang yang paling tepat bila memang diberikan tugas oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai penyambung komunikasi di antara dua pihak. Karena Mbak Puan sendiri tentunya sebagai pimpinan DPR juga satu floor ya kan, kalau nggak salah dengan Mas Sufmi Dasko. Gitu kan, jadi pertemuan-pertemuan mereka pun dalam seminggu itu bisa lebih dari 2 sampai 3 kali dan juga membicarakan hal-hal yang selain komunikasi politik di antara dua partai politik, tapi juga hal-hal yang lebih besar lagi, yaitu soal kebangsaan dan apa yang harus diambil langkah-langkah di Dewan. Nah, tentu ini hal yang biasa saja dan memang kan kita tahu nih ujung dari pembicaraan ini nih, apakah akan ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo dalam waktu dekat. Saya tidak meragukan itu dan saya merasa itu bukan hal yang mustahil, bahkan itu adalah suatu hal yang cukup biasa, apalagi di antara keduanya tidak pernah ada masalah secara pribadi. Satu. Yang kedua, bila banyak pihak mengatakan, wah ini waktunya rekonsiliasi dan lain-lain, I beg to differ ya, I beg to differ karena buat saya kontestasi pilpres ke pemilu itu adalah bagian dari sebuah sistem demokrasi yang harus memang kita jalani setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau memang pertarungannya begitu keras seperti juga pertarungan sepak bola, bahkan pertarungan tinju gitu. Tetapi ketika pertandingan nantinya sudah usai, tentunya mereka akan berbicara sebagai manusia terhadap manusia yang lain. Oke, artinya yang disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, itu mungkin akan terwujud ya Bang Ciko ya? Ya, nomor satu tentunya yang paling utama bagi kami yang sedang menjalani proses pemilu ini, kita menunggu hasil putusan MK dan kemungkinan besar memang kalaupun ada pertemuan akan dilangsungkan setelah putusan MK. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, apakah Anda melihat bahwa peluang pertemuan Prabowo Megawati ini karena faktor dorongan Puan Maharani yang nggak bisa ditolak oleh Bu Mega ya? Jangan dijawab dulu, Mas Umam, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog sore ini terkait sinyal silaturahmi politik Megawati Prabowo bersama politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan pengamat politik Universitas Paramadina Khairul Umam. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, tadi sebelum break saya udah tanya ya, apakah kemudian sinyal pertemuan atau peluang pertemuan Prabowo Megawati ini karena memang dorongan kuat dari Puan Maharani yang mungkin kurang bisa ditolak atau tidak bisa ditolak oleh Bu Mega. Jadi ini faktornya Mbak Puan ini kuat sekali. Ya, karena bagaimanapun juga Mbak Puan di sini bisa menjadi titik temu dari perbedaan politik yang kemarin sempat muncul di Pilpres 2024 ini. Nah, oleh karena itu ketika kemudian Mbak Puan bisa menjadi titik temu antara komunikasi dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, termasuk juga dengan Bu Mega, maka disinilah kemudian political broker dalam konteks ini adalah penyambung lidah yang kemudian bisa meyakinkan semua elemen bisa terjadi. Nah, kalau misal kemudian yang terpenting adalah bagaimana meyakinkan Bu Mega. Dan meyakinkan Bu Mega maka dibutuhkan lingkaran terdekat Bu Mega. Dan Mbak Puan adalah sosok yang sangat tepat untuk meyakinkan Bu Mega. Karena Puan Maharani adalah satu-satunya orang, salah satu ya, yang dianggap bukan hanya anak biologis tetapi juga anak ideologis yang hampir tidak mungkin melakukan pengkhianatan terhadap Bu Mega. Maka apapun yang dilakukan oleh Mbak Puan tentu akan percaya, akan diyakini dan juga menjadi bagian dari input politik yang sangat baik dan produktif untuk Bu Mega. Nah, kalau misal kemudian Pak Prabowo termasuk Pak Jokowi bisa meyakinkan Mbak Puan untuk memberikan political influence atau pengaruh atau dalam konteks ini adalah input ya, masukan secara lebih konstruktif, saya pikir tidak menutup kemungkinan pertemuan Pak Prabowo termasuk dengan Bu Mega bisa terjadi. Meskipun dalam konteks ini Mbak Nana, kalaupun itu terjadi ada dua kemungkinan. Pertama, apakah kemudian hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi sudah selesai atau belum? Ya. Kalau misal belum, maka kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, maka ini bisa dianggap sebagai sebuah langkah politik PDIP untuk bernegosiasi dengan kekuatan pemerintahan yang ada untuk menggebuk balik kekuatan Pak Jokowi dan lingkarannya. Tetapi kalau misalnya kemudian sebaliknya, komunikasi itu dijalin dengan baik, maka kemudian Pak Prabowo bisa menjadi aktor yang sangat penting dalam proses resolusi konflik, menjembatani antara gap komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, sehingga kemudian rekonsiliasi bisa terjadi, persatuan bisa terjadi,
Dan ini momentum lebaran. Baik. Setelah lebar, maka ada leburan. Leburan Oke. itu menyatu. Oke. Satu, berkoalisi dan sebagainya. Oke, saat terakhir ya, saya mau ke Bang Ciko ya. Bang Ciko, jadi faktornya Pak Jokowi ini masih diperhitungkan nggak oleh PDI Perjuangan? Atau murni ya sudah, negosiasinya nanti komunikasi politiknya hanya antara Bu Mega dengan Pak Prabowo saja? Tidak perlu ada Pak Jokowi? Iya, bagi kami masih terlalu jauh kita bicara tentang negosiasi politik, apalagi ini masih bulan April. Dan nanti Pak Jokowi ini masih menjadi presiden sampai bulan Oktober dan baru kemudian siapapun yang akan dilantik setelah putusan MK ini kan kita nggak tahu. Tapi kita lihat nanti setelah itu. Nomor dua, tadi saya mendengar apa yang menikmati apa yang disampaikan oleh Mas Umam, karena memang saya senang dengerin Mas Umam yang analisanya. Tetapi kan belum tentu semuanya benar dan belum tentu juga apa yang saya sampaikan juga semuanya benar. Tetapi saya melihat bahwa penugasan dari Mbak Puan sendiri adalah memang selain Mbak Puan adalah orang paling dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi juga adalah posisinya sebagai Ketua DPR dan kemampuan lobby politiknya yang kita lihat gaya berpolitik, gaya komunikasi politik beliau yang begitu santun dan begitu luas bergaul dengan siapapun. Nah, yang ketiga, kita melihat apabila memang ada pertemuan dengan antara Pak Bu Megawati dengan Pak Prabowo, satu, karena memang keduanya saling mengenal sudah begitu lama dan tidak pernah ada masalah mendasar. Yang kedua, kalau kita melihat dari pasca putusan MK misalnya dengan asumsi bahwa salah satu dari kedua sosok tersebut adalah presiden terpilih dan salah satu dari kedua sosok tersebut adalah dari partai politik menang pemilu legislatif, ini suatu pertemuan yang menurut saya sangat biasa-biasa saja dan memang harus dilakukan pertemuan untuk kemaslahatan bangsa ke depan. Jadi bukan hal yang begitu aneh untuk bila terjadi pertemuan itu. Di luar akan ada pembicaraan yang lebih jauh terkait dengan pembagian kekuasaan dan lain-lain. Oke, jadi kita tunggu nanti hasil putusan MK, tapi sinyal-sinyalnya sudah semakin terang. Kayaknya setelah putusan MK akan ada pertemuan politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ya, dijembatani oleh the messenger-nya Mbak Puan Maharani. Dan menarik juga hari ini ternyata Pak Jokowi nggak datang ke Teguh Umar untuk lebaran bersama dengan Bu Mega. Ini baru pertama kalinya ya terjadi setelah 9 tahun beliau berkuasa ataupun memimpin begitu ya. Ini menarik sekali melihatnya. Offside secara politik. Gimana Mas Umam? Itu bisa menjadi political offside. Kenapa? Sehingga kemudian akan menjadi catatan di akhir periode pemerintahan beliau ada luka yang belum selesai. Dan Pak Jokowi bisa dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas banteng ketaton, banteng yang terluka. Oke, aduh ini menarik sekali analisisnya Mas Umam ya. Bahkan Lebaran, Idul Fitri harusnya saling memaafkan, tapi kenapa Bu Mega atau Pak Jokowi nggak tahu nih apa yang terjadi ya sampai nggak saling bertemu dan saling bermaaf-maafan. Mungkin di hatinya sudah saling bermaafan begitu ya. Kita tunggu nanti pertemuan politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo akan seperti apa. Terima kasih Bang Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan dan juga pengamat politik Universitas Paramadina, Mas Khairul Umam atas waktunya untuk CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Bapak-Bapak. Sehat Nana, Mas Umam. Assalamualaikum. Mari Mas.